Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi kuliah kita. Kali ini, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi gelombang, maka kali ini kita akan membahas persamaan Schrödinger tak bergantung waktu. Nah, kita sudah jelas tentu di materi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa fungsi potensial dalam persamaan Schrödinger itu dia merupakan fungsi dari x dan fungsi dari T. Nah, materi kali ini ya, maka dalam persamaan Schrödinger potensialnya itu hanya bergantung pada atau dibuat hanya pada sebagai fungsi x atau Vx. Nah, sehingga kalau kita lihat kembali ya persamaan Schrödinger, persamaan ini, oke, maka persamaan ini kemudian kita bisa buat menjadi persamaan seperti ini. Karena tadi kita buat potensialnya itu hanya pada fungsi x saja, gitu ya, dan tidak pada fungsi t, sehingga di sini tuliskan hanya Vx. Nah, kemudian substitusi persamaan ini, ya, kita substitusi persamaan, katakanlah ini persamaan 1. Oke, substitusi persamaan 1 kemudian sekarang ke dalam persamaan Schrödinger, ya, tuliskan ini. Dalam persamaan Schrödinger, sehingga kita dapatkan sekarang I H bar dot C dot Ft dot T, kemudian H bar kuadrat per 2M dot kuadrat C X Ft dot X kuadrat Vx C X Ft kuadrat kali Ft. Nah, persamaan ini kemudian kita bisa tuliskan menjadi, gitu ya, kita tuliskan menjadi gini. I H bar dikali dengan dikali dengan Cx, ya, X kemudian dikali dengan dft bagi dt. Hari ini kita buat ke samping T. Nah, ini sama dengan, ya, minus H bar kuadrat minus H bar kuadrat dibagi dengan 2M dikali dengan Ft dikali dengan D kuadrat dari var Vx. Oke, X dibagi dengan, kita buat saja ini, dibagi dengan dx kuadrat tambah Vx kali var Vx kali Ft. Saya persamaan sekarang jadi begini. Nah, kemudian ini kita buat sebagai bentuk persamaan lain. Nah, kemudian kedua ruas, ya, persamaan ini, jadi kita kalikan dengan kita kalikan dengan seper Cx, gitu ya. Ya, kita kalikan persamaan ini dengan, kita kalikan dengan seper 1 bagi var V Vx kali Ft.
Oke, kita kalikan dengan ini. Maka kita peroleh, oke, sekarang persamaan ini dikali dengan itu, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat di ruas kiri, kalau kita kalikan dengan ini, berarti I habar kali psi X bagi psi X FT kali DFT DT, maka berarti yang tersisa adalah psi X-nya itu psi X bagi psi X sama dengan 1, tinggal seper FT, gitu ya. Berarti bagi dengan seper kali dengan seper FT. Oke. Kemudian di ruas kanan FT dikalikan dengan seper psi X FT per FT sama dengan 1, tinggal seper psi X, gitu ya. Jadi di sini tinggal 1 per X. Oke. Kemudian yang di sini ini seper psi X kali FT dikalikan dengan psi X FT, berarti tinggal Vx. Oke. Sekarang kita lihat, ya, persamaan ini di ruas kiri itu tinggal tersisa fungsi t, dan di ruas kanan tersisa fungsi x, gitu ya. Nah, ini disebut dengan pemisahan variabel, ya. Nah, oleh karena itu persamaan ini, kedua ruas ini, ya, persamaan ini sudah memenuhi kedua ruasnya sudah terpisah, ya. Variabelnya kita sudah pisahkan antara fungsi t dengan fungsi x. Nah, kemudian, ya, kita sekarang misalkan, gitu ya, kita misalkan atau kita tuliskan bahwa kedua ruas berbeda variabel, maka persamaan ini karena kedua ruasnya berbeda variabelnya, di mana di sini t dengan sini x, maka persamaan ini itu dapat dipenuhi, gitu ya. Ya, ini dapat terpenuhi jika dan hanya jika, hanya jika sama dengan konstanta, gitu ya, sama dengan suatu konstanta. Nah, misalkan konstanta tersebut adalah, misal konstantanya itu adalah E, ya, katakanlah konstantanya adalah E. Oke. Nah, sehingga kita mengambil, gitu ya. Pertama kita mengambil di ruas kiri, sehingga persamaan ruas kiri sekarang kita tuliskan menjadi, ya, ruas kiri dari ini sama dengan E. Oke. Nah, persamaan ini kemudian saya bisa tuliskan, gitu ya. Ini menjadi, kalau I habar saya bawa ke ruas kanan, maka berarti dia akan kita bisa tuliskan menjadi, ya, yang I habar kita bawa ke ruas kanan. Oke, sehingga kita dapat oleh, berarti kalau saya kali sekarang, ya, ini masih ruas, saya kalikan dengan ruas kanan itu saya kali dengan seper I habar dt, ya. Oke, seper, jadi E menjadi sekarang seper I habar satu bagi I habar, satu bagi I habar. Maka yang di sini berarti ini habis. Terus yang dt juga
itu menjadi dt. Sorry. Ya. Kemudian ada e. Maka di sini yang tersisa adalah tinggal ft dan yang ini hapus ya. Nah, sekarang persoalan gini. Nah, kita rubah persamaan ini supaya nilai i-nya itu tidak jadi penyebut. Kita buat di atas, maka kita kalikan dengan i per i. Kalau kita kalikan dengan i per i, ya. Ini kalau dikalikan dengan i per i, maka kita peroleh dft per ft i per i. Berarti i per i kuadrat. Nah, karena i kuadrat sama dengan min 1, maka ini sama dengan e atau ie per h bar ya dt, dan i kuadrat tadi sama dengan minus min 1, berarti min ie per h bar dt. Lalu kemudian kedua ruas kita integralkan ya. Kalau kita integralkan sekarang ya, kita dapatkan bentuk persamaannya. Oke, yang ini saya integralkan ya. Kemudian ini juga saya integralkan. Oke, integral dt itu adalah t, kemudian integral dft per ft itu sama dengan tidak lain adalah ln t, ln ft. Sehingga kita dapatkan sekarang adalah ln ft sama dengan minus i e t dibagi dengan h bar ya, atau kita dapatkan ya ft sama dengan c pangkat konstanta e pangkat min i et bagi h bar. Oke, bagi dengan h bar. Nah, sekarang kita lihat bentuk persamaan terakhir ini ya. Nah, oleh karena itu ya, atau karena fungsi gelombang psi x, t yang kita cari merupakan hasil kali dari solusi bergantung dari x, yaitu psi x ya, dan solusi bergantung t yaitu ft, sebagaimana itu tulisannya di atas tadi, yaitu solusinya adalah psi x kali ft, solusi yang ini, maka konstanta c gitu ya, itu konstanta c akan diserap oleh fungsi ft gitu ya. Nah, sehingga persamaan ini kemudian itu menjadi ya, tinggal ft sama dengan eksponensial pangkat minus i et per h bar. Nah, ini untuk yang ruas kiri. Sementara untuk ruas kanan ya, persamaan ini gitu ya, kita dapat tuliskan ini okay. Ya, ini juga sama dengan e gitu ya, sama dengan konstanta e. Oke. Lalu kemudian kita bisa kedua ruas kita kalikan dengan psi x gitu ya. Maka kita peroleh, kalau kedua ruas kita kalikan dengan psi x gitu ya. Kalikan kedua ruas dengan psi x gitu ya. Maka kita peroleh
oleh, kalau yang di sini si X kali si X, maka itu sama dengan 1. Kemudian yang di sini Vx kali psi X, dan yang ruas kanan juga E kali psi X. Nah, sekarang kita sudah dapatkan bahwa sebenarnya persamaan ini, persamaan terakhir ini, itu adalah merupakan bentuk persamaan Schrödinger. Katakanlah ini adalah persamaan kedua, gitu ya. Ini adalah persamaan 2. Oke. Nah, persamaan 2 ini tidak lain adalah merupakan bentuk persamaan Schrödinger tak bergantung waktu, ya, tak bergantung waktu. Nah, kenapa dikatakan tak bergantung? Kita bisa lihat di sini tidak ada lagi fungsi dari waktu. Jadi dia hanya bergantung pada fungsi X. Dimana tadi solusi awalnya adalah si X itu sama dengan si X kali Ft. Nah, sekarang fungsi waktunya dia tidak lagi disertakan dalam persamaan Schrödinger yang terakhir ini, sehingga dikenal sebagai persamaan Schrödinger bergantung waktu. Oke. Saya kira itu yang kita sudah dapatkan. Inilah bentuk persamaan Schrödinger tak bergantung waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.